مع التقى الهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وعلى من وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فتح من شهر رمضان أبواب الجنة وجعل صومه وقاية من النار وجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. Bapak Ibu jamaah as-saimin was-saimat rahimakumullah wa athabakumullah. Alhamdulillah, di subuh yang ke-22 daripada bulan Ramadan tahun ini kita diberikan oleh Allah kesempatan kembali untuk bisa mengisi subuh ini dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam keadaan berpuasa. Dilanjutkan pula menuntut ilmu agama, dan jangan lupa sisipkan niat i'tikaf hingga terbitnya matahari dan ditutup sholat isyraq nantinya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan hajat dunia kita dikabulkan oleh Allah. Hajat akhirat kita diberikan oleh Allah. Hajat dunia bil maisarah, hajat akhirat bil maghfirah insyaallah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, menyambung kajian kitab Futuhul Arifin fi bayani amalis salikin wal wasilina ila Allah. Musannif mencantumkan kalam hikmah daripada Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalam hikmah yang selanjutnya adalah abaha laka an tanzura ma fil muqawwanat. Abaha, asal kata abaha yubihu ibahatan, fahuwa mubihun wa dzaka mubahun.
Berarti apa? Mubah. Abaha berarti telah Allah perbolehkan. Nah, itu. Telah Allah persilahkan laka bagimu antanzura ma fil muqawwanat, untuk memandang ma fi di situ, ya kah? Ma fil muqawwanat, apa-apa saja di balik mukawwanat, yaitu di balik apa yang diciptakannya. Wa ma adzina lak, dan Allah tidak mengizinkan bagimu an taqifa ma'a dzatil mukawwanat, stop atau berhenti pandanganmu pada zat itu mukawwanat. Allah menegah, melarang pandangan kita hanya terbatas kepada itu alam atau kepada ini alam. Kenapa? Karena qulin zuru madza fis samawat, sebagaimana firman Allah, katakan wahai kekasihku Muhammad, unzuru, pandanglah kalian semua, madza, apa-apa di balik fis samawat, segala langit dengan lapisannya. Allah suruh memandang di balik langit, bukan Allah suruh kita memandang langitnya saja. Kalau kita mampu memandang apa yang di balik langit, apa yang di balik alam, apa yang di balik selain Allah, artinya yang muncul di balik semua ini alam adalah yang menjadikan itu alam. Fatahalaka babal afham, niscaya Allah bukakan bagimu pintu pemahaman, pintu segala pemahaman. Orang membaca Quran dengan orang yang membaca Quran juga tapi disertai tadabbur, itu beda hasilnya. Sama pada melihat bacaan Quran, sama dia membaca itu ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Tapi yang satunya bukan sekedar membaca, tapi melihat di balik hikmah daripada bacaan itu, di balik hakikat daripada itu kalamullah. Dengan apa? Mentadabburinya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah, apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran, kata Allah, ataukah hati kalian tertutup sehingga kalian tidak mau dan tidak mampu mentadabburinya? Nah, makanya Al-Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, jangan hanya memandang zat ini alam, tapi pandang di balik daripada itu alam, hakikat daripada itu alam. Kalau kita hanya sekedar memandang alam, maka yahjubuk wa yunsik anil khaliqil lahi ta'ala, anil khaliq subhanahu wa ta'ala. Munnya kita tuh hanya memandang ini alam tapi kada memandang hakikat alam, maka kita akan terhijab, terdinding kepada Allah. Kita akan lupa kepada Allah yang menciptakan ini alam. Allah. Tapi ketika kita memandang madza fil alam, apa aja di balik ini alam, apa hakikat daripada ini alam, yusiluka ila ma'rifatillahil hayyil qayyum, maka akan menyampaikan dirimu, akan menyampaikan Allah
kepada ma'rifat, menyampaikan orang tersebut kepada maqam ma'rifat kepada Allah. Kita ambil contoh. Lalakian mun nyiapian tuh yang belum kawin lah, yang belum kawin nih. Yang belum kawin. Adakah yang belum kawin sudah kawin beratan nggak nih? Yang belum kawin. Apakah kalian ketika mencari pasangan hanya melihat rupanya, ataukah kalian lebih mengutamakan di balik rupanya? Lakian, jawab. Kalau kalian mencari pasangan hanya memandang rupanya atau cantik lahiriahnya saja, maka siap-siap kalian akan kecewa nantinya. Kenapa? Karena kalian hanya memilih kulit, hanya memilih luar, kadang mau melihat dalamnya. Apa hasilnya rupa cantik kalau akhlaknya kayak hantu? Jamaah, biar muhanya bungas kayak artis, ya kan? Tapi akhlaknya kayak binatang. Kayak apa? Hakun lah. Hakun gak ada. Hakun gak ada. Babini yang jawab. Ulun nanya lakian. Ya Allah. Lalu lagi kata Al-Imam Ibnu Athaillah, walam yakulin dhuru as-samawat. Allah tidak pernah berkata di dalam kalamnya, pandanglah langit yang 7 lapis. Tidak. Allah suruh inna fi khalqis sama, ada kalimat harfu jarwin, fi di dalam, di balik, madza apa saja. Kadada Allah langsung mengatakan di dalam Al-Quran, unzurus samawat, pandanglah itu langit. Dada. Allah suruh kita memandang apa yang di balik langit. Li'alla yadulluka ala wujudil ajram, supaya tidak menunjukimu atas wujudnya itu benda. Jadi Allah mengatakan di dalam kalam mulianya untuk memandang di balik ini alam, supaya kita jangan hanya terpatok memandang bendanya, tapi lihat siapa yang menjadikan itu benda, siapa yang menjadikan itu alam. Contoh lagi, alhamdulillah kita ini berada di 10 akhir Ramadan. Ya kan? Hamba Allah ketika diberikan kesempatan di 10 akhir Ramadan, itu masing-masing persepsinya sesuai sudut pandangnya. Betul atau tidak jemaah? Ada yang memandang bahwasanya di akhir Ramadan ini yang paling bagus menyiapkan kesan hari raya. Bujur ada kada tuh? Ada kada jemaah? Ada. Ada juga yang memandang 10 akhir Ramadan ini adalah babak sakaratul maut, babak penghujung. Kenapa Allah letakkan Lailatul Qadar di akhir Ramadan, bukan di awal Ramadan? Kenapa? Kenapa, Bu? Karena Allah hendak melihat siapa yang husnul khatimah, siapa yang su'ul khatimah.
Allah menguji siapa hambanya yang terbaik di penghujungnya, bukan hanya hebat di awalnya. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari, Nabi pernah mengatakan, innamal a'mal bil khawatim, wa fi riwayah bi khawatimiha. Hanya saja amal itu dipandang Allah adalah di penghujungnya. Makanya Allah andak Lailatul Qadar itu di penghujung. Berat, ya, sesuai aja. Yang dikejar ini melebihi daripada dunia segala isi-isinya. Kan aneh kalau ada orang rela antri minyak lamak berjam-jam di siang hari, hakun aja, tapi kadang mau berlelah-lelah di 10 akhir Ramadan. Kan aneh. Jemaah, minyak lamak berapa dak? Umpama 50.000 paling larang. Ya kan? Insya Allah bu, banyak aja orang berbagi. Insya Allah, Allah kadang melihat akan selagi nih pandangan hati kita bujur-bujur bapingkut lawan ampunnya. Tapi mun hanya bapingkut di minyak lamak kok. Jamaah, siap-siap kecewa. Orang bela-belain antri untuk mengambil zakat. Padahal berapa dah dibandingkan dengan Lailatul Qadar? Jamaah. Nah, di sini sudah terjadi perbedaan sudut pandang. Bagaimana dia memandang 10 akhir Ramadan, sebagaimana Nabi sudah mencontohkan. Ujar Nabi, lihati aku nah, aku ini memandang 10 akhir Ramadan seperti ini. Lihat sudut pandang Nabi di 10 akhir Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan. Tidak di waktu yang lainnya. Artinya di luar 10 Ramadan, di luar 10 akhir Ramadan, Nabi kita sudah bersungguh-sungguh, tambah lagi di 10 akhir Ramadan lebih bersungguh-sungguh. Ya Allah, kadang kita malu dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu, yang belum dijamin surga, yang dosa masih satu yuk. Maka yang paling kita takutkan apa Bapak Ibu? Doanya malaikat dan aminnya Nabi saat Nabi kita naik ke atas mimbar. Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Ujar malaikat Jibril, orang yang memperdapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan keampunan Allah, fa'ab'adahullah, maka Allah menjauh darinya. Qul amin, katakan wahai kekasihku Muhammad, amin. Faqultu amin, maka aku katakan, kata Nabi Muhammad, amin. Ramadan pergi tapi dosanya tidak ikut pergi, sia-sia. Ramadannya meninggalkan tapi dosanya masih tetap melekat. Wala'iyadzubillah. Di dalam syair yang indah karangan daripada Al-Habib Muhammad Al-Haddar di dalam kitab An-Nafhatu Ramdaniyah, beliau mengungkapkan akhlak Nabi di 10 akhir Ramadan. Fadhil ashru kana an-nabiyyul karim idza dakhalat abadan la yanam. Pada
pada 10 akhir Ramadan adalah Nabi kita yang dermawan. Itu beliau abadan la yanam. Setiap malamnya kada baguringan. Bu, sosok manusia yang disempurnakan oleh Allah, dijamin surga, pangkatnya sudah tinggi. Hakun kada baguringan di 10 akhir Ramadan. Untuk ibadah kita yang surga aja belum dijamin. Jangan surga nih ketika kita meninggalkan dunia nih. Husnul khatimah kah? Su'ul khatimah kah? Santai-santai aja kita kan memukul diri kita seorang. Supannya kita lawan Nabi. Supannya lawan Nabi. Allah kadang minta bu tiap malam dak untuk pian mengoptimalkan ibadah. Tidak. Nabi pun mensunnahkan untuk kita menghidupkan malam. Hanya di 10 Ramadan beliau lebih sungguh-sungguh. Kalaupun ada di malam yang lain seperti malam Nisfu Sya'ban, ya kan? Dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar, maka derajatnya jauh lebih besar malam Lailatul Qadar. Dan di 10 malam itu Allah rahasiakan Lailatul Qadar. 1 malam Allah rahasiakan. Cuman 1 malam dalam setahun. Kalau bahasa kita di dunia ini limited edition. Wah, apa tuh artinya tuh? Tahu lah bu? Langka, jarang, cuman sekali setahun, itu pun cuman 1 malam Allah kasih. Allah, langka. Kalau langka, limited edition, itu barangnya mewah, mahal, nilainya tak ternilai. Dan Allah sebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nawal i'tikafa ila yaumi 'id wa ayqadh nisaa 'alaihi salam. Beliau Nabi Muhammad i'tikaf di malam 10 akhir Ramadan sampai hari raya. I'tikaf. Ini dalilnya kita disuruh beramalan di malam-malam akhir Ramadan itu banyak di masjid, bukan di rumah. Kenapa? Nabi dengan masjid tuh rumahnya parak. Tapi apa yang beliau lakukan? I'tikaf di masjid. Allah. Wa aiqaz nisaah, beliau bangunkan pulang bini-bini sidin untuk ibadah di malam itu. Ini dalil pulang Bapak Ibu sunnah bagarakan qiyamul lail. Karena Nabi seorang yang melakukan, membanguni keluarganya, membanguni istri-istrinya. Jadi mun ada orang yang terganggu bebangunan qiyamul lail, berarti kada paham bahwasanya itu gawian Nabi. Kan ada hadisnya disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir Ramadan, apa yang beliau lakukan? Fa aiqaza ahlahu wa ahya lailahu. Habis itu syadda mi'zarahu, beliau bangunkan keluarga beliau, disuruh begadang. Ibu-ibu umpama kada kawa umpat ke masjid, umpama iya kah, di rumah baca Quran.
Umpama masih anak halus-halus kada kawa ditinggalkan, menggaduh anak lebih afdol daripada membiarkan anak terlantar di rumah. Izinkan laki pian tok i'tikaf, titip salam, wahai laki salam di tempat i'tikaf. Salam apa? Salam minta doa. Doakan ulun juga, mudahan ulun dapat pahala seperti pian dapatkan ketika i'tikaf. Allah. Habis itu lagi wa ahya lailahu, Nabi kita menghidupkan malamnya. Syadda mi'zarahu, beliau kencangkan sarungnya. Arti kencangkan sarung itu ada dua tafsir. Ada yang mengatakan selama 10 hari Ramadan Nabi kadang menggauli istri beliau. Ada juga tafsir yang lain mengatakan bahwasanya kinayah Nabi kita itu saking semangatnya seperti orang yang menyingsingkan lengan. Semangat. Kayak orang semangat deh. Kada disuruh gininya datang langsung. Iya kan? Kayak orang semangat. Kada kisah tuh, sudah semangat. Ya tuh orang hendak kawin tuh. Ya mah. Ya kan? Pian gak ada kisah semangat kawin. Dalas 3 hari 3 malam tuh acara pengantin dilawan oleh pengantin. Ada kada tuh? Ada, ya kan? Sanggup pengantinnya. Kenapa? Semangat. Allah. Ya Rabb, mudahan kita diberikan taufik kepada oleh Allah. Wa zada ijtihadan wa hum fi mazid wa shammar wa ahya layalil 'idham wa zada ijtihada, bertambah terus semangat beliau, semakin akhir semakin bertambah. Ibaratkan kendaraan Honda itu semakin panas semakin laju, ya kan? Semakin akhir semakin bertambah semangat beliau. Wahu fi mazid, padahal Nabi itu amalnya sudah paling mantap, ibadahnya sudah paling banyak. Tidak ada hamba Allah dari Nabi terdahulu sampai kiamat yang dapat mengalahkan amal kebaikan Nabi. Tapi beliau tambah semangat semakin akhir Ramadan. Wa syammar wa ahyal layalil 'idham, beliau sempurnakan malam-malam yang mulia itu dengan ibadah. Wa dzaka nabiyuk wa la dzambala katsirud du'a wal buka fil zalam. Begitulah nabimu, siapa nabi kita Muhammad. Wala dzambalah, yang kada berisi dosa. Katsirud du'a, banyak berdoa. Wal buka, banyak menangis. Fil zalam, di keheningan malam. Sosok manusia yang kada berdosa menangis di tengah malam. Kita yang setuyuk dosa, ketawa ketiwi. Jamaah, apa yang ditangiskan Nabi kita? Yaitu minta keselamatan buat umatnya. Ya Allah, sampai-sampai di akhir hayat Nabi kita Muhammad, Bapak Ibu, mengatakan Allahumma tsaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Tsaqqil alayya ya Allah wa khaffif ala ummati. Beratkan rasa sakit sakaratul mautku, tapi ringankan rasa sakit sakaratul maut umatku. Itu Nabi kita Muhammad. Pernahkah kita ingin sedikit aja hendak membalas jasa Nabi Muhammad yang terus memperhatikan kita di dalam setiap helaan nafasnya, dalam setiap doanya? Bahkan Sayyidatuna Aisyah itu cemburu, Bu, cemburu, Pak. Kok kenapa umat terus yang dipikirkan? Mana buatku? Allah.
salatu minallah wa azka salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam salatum minallah wa azka salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, di dalam hadis disebutkan juga bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat, idza aradallaha bi'abdihi khairan, idza aradallaha bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki hambanya itu mendapatkan kebaikan, ista'malahu qabla mautih, Allah lakukan hamba itu sebelum kematiannya. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu qabla mauti? Bagaimana wahai Rasul yang dimaksud yang namanya Allah memberlakukan orang yang dapat kebaikan itu sebelum matinya? Dijawab oleh Nabi kita, yuwaffiquhu li'amalin salih thumma yunhiduhu alaih. Ujar Nabi, orang yang dilakukan oleh Allah sebelum kematiannya itu adalah orang yang diberikan taufik melakukan amal soleh sebelum kematiannya tiba, sebelum ditarik rohnya pada jasadnya. Begitu juga orang yang mendapatkan kebaikan Ramadan, Allah berikan taufik di 10 akhir Ramadan dia mau beramal. Sebelum berakhir Ramadan, Allah berikan taufik bagi hamba yang dipilih oleh Allah mendapatkan undangan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Di sini dilaksanakan qiyamul lail. Amin. Datangi, dilaksanakan mumpung masjid dibuka. Semalam waktu masjid tutup nangis-nangis. Masjid ditutup kada kawa PET Kang. Sudah masjid dibuka kada datangan juga. Jamaah, mumpung Allah berikan kemudahan, kita sudah duduk di masjid. Coba kita lihat di Mekah, coba kita lihat di Hadramaut, coba kita lihat di tempat-tempat yang lain. Itu semakin akhir Ramadan semakin berkosong masjid, semakin berbanyak kah? Jamaah, di Mekah, di Madinah, di Tarim, di Hadramaut, di tempat-tempat yang istimewa, itu semakin akhir Ramadan semakin hibak masjid. Allah. Jamaah, jamaah, ya Allah. Alhamdulillah ada dilaksanakan di masjid ini. Mun hendak sekali-kali merasani kapal 9, datangi. Ya, mulai jam 1 sudah mulai, jam 3 kurang lebih sudah selesai. Malawasnya Ustaz, kada lawas. Mun sudah nikmat di ibadah tu kada lawas. Kayak pian jo mun sudah nikmat nonton TV kada lawas. Jemaah, ini jadi lawas itu kenapa? Belum mendapatkan nikmatnya ibadah. Kalau sudah mendapatkan nikmatnya ibadah, peduli apa kata orang lawas? Seorang yang merasakannya nyaman. Jemaah, alhamdulillah. Selama almarhum Abuya hidup, Sidin melaksanakan itu istiqamah tiap tahun dan melanjutkan perjuangan Sidin. Belum ada isian apa-apa, hanya sekadar melanjutkan apa yang sudah dilakukan Sidin. Mudahan Sidin dapat amal jariah. Yang kedua, kita mengikuti jalan Sidin sebagaimana insya Allah kita husnuzan, Sidin selamat, kita pun selamat. Amin.
ulun mulai lagi halus tahun 93 92 itu dibawa bakandraan ke Masjid Mutakin, masih kelas 2 SD, kada bangun ditarik sidin, nangis lihat, bayangkan nyamannya guring kekanakan, ya, tarik sidin, bawa sidin ke Masjid Mutakin sampai lahir ading ulun yang namanya Imamul Mutakin tuh. Itu ceritanya pas Abuya mengimami di malam 21 Ramadan Qiyamul Lail di Masjid Mutakin. Nah, ulun umpat Abuya kada tahu kisahnya kayak apa caranya mama tuh melahirkan. Ya, jadi di rumah tuh mama serongan abun mencari bidan, mengiau tetangga nih. Karena ading ulun bebinian aja yang kau diharapkan yang tegonol lah kelas 1 kelas 2 SD-nya parak lah umurnya lawan beda 11 bulan aja. Dikiau bidan, datang bidan, kalinya keluar sudah orangnya. Lalu dinamai sidin Imamul Muttaqin. Kenapa? Pas saat itu jadi imam di Masjid Muttaqin. Ya mulai Allah. Di situ Bapak Ibu kita hendak berdoa apa kabul? Ayo, hendak berdoa apa kabul? Ya Allah, mudahan ulun, keluarga ulun, bahkan cucu turunan menjadi alim besar. Amin. Seperti doa siapa itu? Doa mamanya Datuk Kalampayan. Berdoa pas malam Lailatul Qadar, kabul gak ada tuh? Lihat keturunan Kalampayan, 7 turunan alim jadi wali pulang. Pian mun hendak mendapatkan sesuatu pasti semangat untuk mendapatkannya. Begitu juga kalau pian ingin mendapatkan Lailatul Qadar, pian tinggalkan yang lain. Kenapa? Fokus kepada Lailatul Qadar. Dapatkan Lailatul Qadar. Kayak apa cara mendapatkan Lailatul Qadar? Hantai tiap malam. Nabi kita Muhammad tuh tahu kapan Lailatul Qadar tuh turun setiap tahun, tahu dibukakan oleh Allah hijab, tapi sidin kada mau unting pas tahu itu aja. Kada mau unting malam yang sidin tahu itu aja. Dah. Sidin gawi mulai malam 21 sampai akhir. Kita yang kada tahu anak mau unting. Jamaah kalau bina luput. Supaya kana hantai tiap malam seminimal mungkin. Ini seminimal mungkin ujar orang Banjar, ini kelas paling uhu. Nah, ya kan? Ayo aja mungkin hendak terus-terusan di kelas paling uhu, kada masalah. Daripada kada sama sekali pulang jar. Ayo jua nih. Nah, di kelas paling uhu kata Imam Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Um, menjaga Lailatul Qadar adalah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu paling minimal orang yang dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar. Kembali kepada pihak, hendak ambil yang kah? Hendak ambil yang mantap kah? Insya Allah selagi ada kemauan, Allah bantu kemauan pihak. Kenapa? Bukan kita yang mampu beribadah, tapi Allah yang memampukan kita. Itu ingatakan. Supaya ketika kita beribadah jangan terbawa aku yang beramal, jangan terbawa aku yang beribadah, jangan terbawa aku yang bisa qiyamul lail. Kada. Bukan kita, Allah yang tolongi kita. Ketika Allah nolongi kita, nyatakan alhamdulillah ya Rabb, ulun yang banyak dosa ini pian giring untuk bisa beramal di malam-malam 10 akhir Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita beratan untuk bisa memenuhi malam akhir-akhir Ramadan. Walaupun sudah kita ketahui banyak dalil, banyak riwayat yang mengatakan bahwa memang malam Lailatul Qadar apabila puasa jatuh pada hari Ahad, menurut Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab I'anatul Talibin. Ini bagi yang hendak munting, ayo ja terserah aja sudah daripada kada sama sekali pulang nah. Bagi yang hendak munting karena sibuknya nih, karena haurnya mungkin, karena tugas yang kadang ditinggalkan, setidaknya nih mengambil pendapat ulama ini barang jangan sampai luput sama sekali. Yaitu apa kata Imam Ghazali dalam kitab I'anatul Talibin, disebutkan di situ apabila hari Ahad jatuh puasa,
maka Lailatul Qadar biasanya ujar Sidin prediksinya, perkiraannya itu di malam 29. Di dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri itu disebutkan apabila puasa itu jatuh hari Ahad, maka Lailatul Qadar biasanya jatuh pada malam 27. Antas aja lagi tuh. Nah, sudah diberikan pilihan. Selanjutnya terserah dia. Minta halal minta ridha Allah yang dzal batin. Mudahan panjang umur sehat afiat, kabul hajat dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Taqabbalallahu minkum. Salatul Isyraq.